orang bisa berbeda, tapi secara umum gejalanya seperti ini. Orang-orang Tionghoa tidak terlalu pentingkan rumah yang bagus-bagus. Sekarang relatif lebih bagus. 20-30 tahun yang lampau, kalau saudara naik mobil dari Pontianak, Singkawang, terus ke arah pesisir di mana sentral-sentral orang Tionghoa tinggal di pesisir, kita akan melihat rumah-rumah mereka modelnya sama, betul nggak Pak Fendi? Modelnya begitu-gitu aja. Kebanyakan dari kayu, sebagian reot-reot, gentengnya pakai daun, saudara. Tapi walaupun rumahnya tampak tidak mewah, sederhana sekali, tapi samping rumahnya mesti ada apa, Pak Fendi? Masih ingat? Parabola. Apa fungsi parabola? Buat berteduh waktu hujan begitu? Buat nonton. Betul nggak Pak Raymond? Buat nonton. Dan selain suka nonton, setiap hari, bukan setiap hari, minimal seminggu 2 atau 3 hari, kalau perlu 7 hari, kalau perlu 8 hari, makan B2, makan babi. Jadi kalau tidak makan babi itu dianggap miskin banget, dianggap tidak bahagia hidupnya. Maka waktu kita kecil ya, waktu kita SD, ada orang iseng, kita lagi berdiri begini, tiba-tiba ada orang dengan lututnya, kawan kita nih dengan lututnya sundul, kita punya balik, kalau lutut ini belakangnya ya, otomatis kita kan, apa sih namanya itu, tertekuk kan. Mereka langsung berkata apa? Ada yang tahu kalimatnya? Mosi cunyu. Gua siap tahu ya, kagak makan daging babi. Jadi kenikmatan, kepuasan hidup orang-orang kek di sana adalah bisa karaoke, nyanyi-nyanyi, suara bagus nggak bagus nggak penting, yang penting karaoke. Saya lihat rumah ipar saya ya, terakhir tahun awal tahun ini, ketika kami datang, kaget. Dia punya sound system, saudara, kalah gede, dan bukan satu, kalau nggak salah 4 atau 6 loh. Taruhnya di mana tuh Pak? Di depan rumah. Itu keren gitu kalau malam-malam dia nyanyi ya. Masih kan pembangun lalu. Wih, makan babi, nyanyi-nyanyi, happy. Itu kesenangan. Tidak semua seperti ini ya, mungkin ada pengecualian. Sementara kawan-kawan kita orang Melayu, rumahnya keren-keren, tampilnya beda. Depannya ada kaca nako, dalamnya ada buffet, terus ada piring-piring, ada gelas, ada lampu-lampu. Berapa lama mereka bangun rumah? Kalau yang kaya bangun dengan cepat, tapi umumnya bangunnya lama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun itu rumah baru berdiri. Dia bangun dulu fondasinya dari tiang belian, saudara. Setelah itu stop. Sehari-harinya bisa saja makan sesederhana mungkin, daun pakis, terasi, garam, kecap. Nggak ada yang makan babi. Kan semuanya muslim. Ngumpulkan duit, nanti dia bikin tiang, selesai tiang, stop. Hemat lagi, irit lagi. Ada uang, bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Jarang-jarang mereka pakai genteng itu dari daun, betul nggak Pak Fendi? Jarang-jarang tuh. Di kampung-kampung ada. Tapi kalau pinggir-pinggir jalan, rumahnya keren. Kenapa? Bagi orang Tionghoa, keberhasilan adalah apabila bisa menikmati hidup. Bagi orang Melayu, keberhasilan adalah apabila memiliki achievement, keberhasilan, pencapaian, punya ini, punya itu yang bisa dilihat. Saudara. Nah, saudara tidak masuk yang mana nih? Enggak dua-duanya ya? Enggak tahu saya. Nah, di dalam Alkitab
belajar untuk mencukupi diriku dalam segala kondisi. Mencukupkan diri, asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah, kata dia. Dia memang tadinya orang-orang yang hebat, Farisi, tapi saat dia bertemu dengan Yesus, konsepnya berubah. Sebaliknya, tipikal seperti turis itu juga ditemukan di dalam diri Ahab. Masih ingat Ahab? Baru 7 hari yang lalu kita pikirkan, Raja Ahab, Isabel, udah punya tanah, udah punya istana, masih mau tanah orang lain. Ingin tanah orang lain belum tentu salah, tapi ketika negosiasi tidak berhasil, lalu memaksakan diri mengambil nyawa orang lain demi mengambil tanahnya, ini Ahab banget, ini Isabel banget, saudara. Ini adalah orang-orang yang terbelenggu di dalam ketidakpuasan. Saudara, kita bisa terbelenggu dalam ketidakpuasan karena apa? Karena kita kurang bisa bersyukur. Kurang bisa bersyukur. Saya kadang-kadang di-label oleh Ibu Lydia kurang bisa bersyukur. Tentang apa? Makanan, saudara. Saya punya lidah sama hidung itu agak beda. Parfum kalau saya nggak suka itu pusing saya sampai 7 keliling. Nggak suka saya. Maka itu Ibu Lydia jarang-jarang pakai parfum ya. Kalau dia pakai parfum itu harus proof dulu dari saya. Kalau enggak, mau berapapun dia nggak boleh pakai. Selama saya ada dekat dia. Hidung saya sangat sensitif. Lidah saya juga ya. Saya kan mama saya almarhum, kalau masak itu dia repot banget. Repot banget. Saya maunya begini, masaknya begini, saya mau makan ini dan kalau enggak saya nggak berselera. Itu parah sekali, saudara. Itu saya. Waktu kami mulai pacaran di kampus Iman dulu, ibu asrama ngomong ke Ibu Lydia, jangan mau sama dia. Dia mulutnya cerewet, lidahnya cerewet, katanya gitu ya. Maka Ibu Lydia masaknya macam-macam. Saya nggak berselera, kadang-kadang nggak bisa bersyukur. Ya mungkin benar juga. Saudara, kita bisa saja terjebak di dalam ketidakpuasan karena apa? Karena kita kurang bisa menghargai apa yang sudah ada. Kita juga bisa terjebak di dalam ketidakpuasan karena apa? Karena kita berfokus kepada kekurangan kita, berfokus kepada apa yang kita miliki daripada apa yang sudah kita punyai. Lebih progres, lebih maju, tapi juga menjadi buruk, membuat kita terikat. Berapa banyak di antara kita hari ini masih pakai sepeda motor? Bersyukur. Punya mimpi, punya mobil nggak? Ada dong. Boleh dong. Boleh ya. Yang sudah punya mobil mikir mobil listrik ya Pak Armin ya. Aha. Setelah itu mikirnya apa? Panser kan ya. Alphard. Setelah itu jet pribadi dan seterusnya. Hei saudara, kalau kita tidak mengerti kata enough, cukup, maka kita akan terbelenggu seterusnya. Habis ini, habis ini dan ini, kita akan terbelenggu di dalam ketidakpuasan batin kita terhadap segala sesuatu. Kita bisa saja terikat oleh rantai ketidakpuasan gara-gara apa? Gara-gara kita berkeyakinan bahwa materi, barang-barang itu akan memberikan kebahagiaan di dalam diri kita. Padahal, saudara sekalian, survei menyatakan materi bukan penopang kebahagiaan dalam hidup. Singapura pernah menjadi bangsa sedunia yang tidak bahagia. Padahal mereka memiliki banyak hal. Mereka memiliki standar hidup yang tinggi. Mereka mempunyai kekayaan yang luar biasa. Tapi mereka merasa hidupnya kosong. Kita bisa juga menjadi orang yang terjebak di dalam ketidakpuasan. Gara-gara apa? Gara-gara kita tamak, maruk, kata orang kampung. Nah, ayat yang saya bacakan ini
Lalu Yesus berkata demikian di dalam ayat yang ke-15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Waspadalah terhadap segala ketamakan. Apa sebabnya? Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Lalu Yesus membuat perumpamaan yang saya bacakan tadi. Saudara-saudara sekalian, memang harus diakui bahwa ketamakan hidup itu telah menjadi belenggu, menjadi rantai bagi banyak orang untuk terjebak di dalam ketidakpuasan. Betul sekalian. Di Indonesia ada berapa naga ya? 9 ya. Ada orang kaya, bagi dia bekerja itu bukan soal makanan. Betul ya? Sebab dengan kekayaan yang dia miliki, itu jalankan 7 turunan, 70 turunan juga nggak habis-habis itu loh, kalau hanya buat makan, ya kan? Tapi mereka ingin mendapatkan kebanggaan. Karena apa? Karena merasa mempunyai pencapaian. Selama hidupnya dia bisa membangun kota ini, membangun menara ini, membuat pulau ini, membuat perumahan ini, dan seterusnya. Namanya diingat orang sampai puluhan tahun, bahkan mungkin sampai ratusan tahun. Ada orang mempunyai keinginan karena dia anggap itu adalah kepuasan dirinya. Orang-orang seperti ini akan terus mempunyai kehausan, terus. Belum tentu salah, tapi akan menjadi salah apabila ada orang tamak. Saudara, tamak itu seperti apa sih? Tamak adalah kita mengambil lebih dan bahkan mengambil jatah orang lain. Kalau saudara-saudara berada di tengah laut, nangkap ikan, tangkaplah ikan sebanyak-banyaknya, itu tidak akan jadi masalah. Tapi akan jadi masalah kalau misalnya di satu meja makan, ikannya ada 10. Orang di seputar meja itu hanya 10. Kita tiba-tiba ambil 4, ambil 6, ambil 9. Yang lain gak usah makan, yang penting saya makan. Ini namanya malu. Ketamakan telah mengikat banyak orang lain. Mengikat, bahkan mungkin juga sampai saat ini ketamakan telah mengikat kita. Kita ingin mendapatkan pencapaian lebih persis seperti turis tadi. Berapa tahun yang lampau, kalau saudara masih ingat, saya pernah mengutip sebuah cerita yang dikarang oleh seorang penulis Rusia bernama Leo Tolstoy. Masih ingat cerita itu? Dia membuat sebuah cerita, bukunya pendek, hanya 32 halaman, judulnya adalah How Much Land Does a Man Need? Itu diterjemahkan bebas, itu artinya berapa sih lahan yang dibutuhkan oleh seseorang? Nah, di dalam buku ini diceritakan ada seorang bernama Pahom. Pahom ini adalah buruh tani, saudara. Dia bekerja dengan orang untuk mendapatkan upah. Lalu dia berhasil mengumpulkan sejumlah uang untuk menyewa lahan. Jadi setelah menjadi buruh, dia menyewa lahan untuk bertani. Pertaniannya berhasil, dia kumpulkan uang, lalu dia beli lahan. Akhirnya dia menjadi pemilik lahan. Bertambah kaya. Satu saat dia mendengar ada kepala suku menawarkan lahan sangat luas, tapi dengan harga sangat murah, yaitu 1.000 rubel. Tentu saja Pahom tertarik dengan tawaran itu, maka terjadilah dialog di antara mereka dan mereka sepakat. Nah, rupanya ketentuannya adalah seperti ini. Kepala suku memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mau ikut ambil bagian, pergi dari satu titik, berangkat, pergi sejauh mungkin, asal pada saat matahari terbenam, dia harus kembali ke titik berangkat. Apabila sampai matahari terbenam, dia belum sampai ke titik awal, maka uangnya hangus dan dia tidak mendapatkan lahan. Pahom sangat senang.
Malam-malam dia sudah survei dan seterusnya. Nah, besok pagi-pagi ketika matahari terbelit, dia sudah berada di satu titik dan dia mulai berjalan, berlari, berlari dan terus berlari. Pokoknya dia ingin dapatkan lahan sebanyak-banyaknya. Sampai sore, masih bisa. Dia lari lagi. Hati kecilnya berkata, udah cukup layak. Dia terus berlari. Di dalam kisah ini, pada malam hari, bahkan Pahom itu bermimpi. Kenapa? Dia pernah berkata, kalau aku menjadi orang kaya, setan pun aku tidak takut. Dan dalam mimpinya, rupanya setan nyata dalam hidupnya, dan akhirnya Pahom mati di depan kaki setan. Tapi Pahom tidak mau tahu. Dia mau lari terus. Dan menjelang sore, dia anggap sudah cukup. Dia putar arah dan sekarang dia berlari secepat mungkin sampai ke titik awal. Sudah dia lari. Nah, di dalam cerita Toy Story ini, Pahom berhasil sampai ke titik awal. Yes! Beberapa langkah kemudian setelah melewati garis start itu, dia terjatuh. Kecapean, mungkin kena angin duduk kali ya. Lalu mati. Dan anak buahnya lalu menguburkan Pahom. Akhirnya pertanyaan Leo Tolstoy, berapa lahan yang dibutuhkan oleh seseorang, terjawab, yaitu berapa? 2 kali 1 meter. Itu dulu. Sekarang nggak perlu tanah lagi. Cukup dibawa ke rumah duka apa tuh? Tabita, dibakar, lempar ke Ancol. Nggak perlu tanah lagi. Tapi cerita dari Tolstoy ini maknanya sangat dalam, saudara. Itu berbicara tentang apa? Orang yang maruk, orang yang rakus, ini lebih dan lebih tanpa mengerti kata cukup. Itu jadi problem, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa orang yang cepat puas ada untungnya, tampaknya sangat bijaksana, tetapi ada sisi negatifnya, yaitu apa, saudara? Itu bisa menghambat pertumbuhan. Sebetulnya dia punya potensi, tapi dia cukup udah pas. Maka dia tidak bisa berprestasi lebih lagi. Anak-anak muda yang sedang kuliah, sedang sekolah, itu kalau dapat angka 75 puas gak? Mahasiswa? Puas mahasiswa? Pandi nggak usah jawab bukan mahasiswa. Gimana? Puas nggak? Nggak puas ya? Saya kalau ujian hasilnya jelek, saya bisa memikirkan berhari-hari. Apa masalahnya ya? Kenapa bisa begini? Terus saya, nah itu dapat nilai jelek itu. Ya, tapi mahasiswa yang masa bodoh, yang penting lulus, ya udah, penting lulus, dan segitu itu aja. Padahal Tuhan memberikan kapasitas lebih, tapi dia tidak mau mencapai lebih lagi. Ini sebuah kekurangan, saudara. Nah, selain itu, orang yang cepat puas sesuai dengan kultur orang Indonesia, kadang-kadang kita akan terjebak di dalam sebuah sikap. Sikap apa? Nanti saudara jawab. Kalau menurut saudara, orang Korea itu rajin atau malas? Orang Korea, ada yang pernah kerja sama orang Korea? Rajin atau malas? Rajin. Orang Jepang? Rajin atau malas? Rajin. Orang Tiongkok? Rajin. Bagaimana orang Indonesia? Halo? Orang Indonesia rajin atau malas? Saya nggak ngomong ya, saya sudah ngomong. Jangan-jangan selama ini kita merasa cepat puas, itu karena apa? Karena kita takut bersaing, tidak mau bersaing, tidak mau kerja lebih capek lagi.
Yang menghibur diri adalah cukuplah bersyukurlah dengan apa yang sudah saya miliki. So, jangan karena memang kita tipikal orang yang saya ngomong malas ya, tapi saya ngomong tidak rajin. Itu kebenaran bagi kita. Ini sisi lemah, saudara. Jadi kita melestarikan budaya gak rajin. Betul ya? Lihat tuh pegawai-pegawai di luar negeri itu, kerjanya cepat sekali ya. Di video-video kayaknya kita bisa lihat bagaimana buru-buru di Tiongkok sana kerjanya. Tapi kalau Indonesia, udah ngerokok dulu, ngopi, ngerokok, ngeropi, ngopi, ngoran, ditambah ngorok, kan ya? Sorry saudara, ini bonus buat saudara. HUT ulang tahun Indonesia. Nah, bagaimana baiknya? Bagaimana baiknya saudara? Hari Kamis kita akan diskusi lebih banyak bagaimana kita membangun sebuah konsep hidup yang lebih proporsional. Tidak mudah puas, tapi juga tidak terikat oleh ketidakpuasan. Ini menjadi penting bagi kita di dalam mengelola hidup ini. Ada orang berkata hidup kita harus seimbang. Saya tidak begitu sependapat, saudara, karena hidup yang seimbang itu sangat sulit, hampir tidak mungkin. Seimbang itu kan adil kan ya. Kalau ada timbangan 50-50 itu seimbang. Hampir sulit sekali, saudara. Konsep adil itu memang sulit. Saya kasih contoh, saudara. Mama saya, dulu saya pikir sangat adil. Kalau dia beli buah, misalnya buah rambutan, duku, apapun ya. Anaknya 5 itu akan dibagikan sama rata. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Orang tua gak makan semua. 5-5-nya dapat 10 biji duku. Adil gak? Adil gak? Adil ya? Karena semuanya dapat rata begitu. Dulu saya pikir adil Pak. Tapi setelah saya kuliah saya pikir itu gak adil. Apa sebabnya? 5 anak kebutuhannya beda-beda. Seleranya juga beda-beda. Nah saya yang suka buah. Yang lainnya suka buah. Yang parah lagi ada yang masih bayi. Ada yang udah gede. Coba tuh. Siapa yang bersaudara banyak ya? Saudara banyak ya. Ada yang udah kuliah. Yang paling kecil masih PAUD. Uang jajannya tiap orang goban. Atau goceng. Ya kan? Yang mahasiswa mana cukup. Tapi buat anak PAUD dia gak butuh. Itu namanya seimbang kan ya. Hidup kita gak bisa seperti itu. Saya mau menganjurkan supaya kita membuat hidup yang proporsional. Itu penting sekali. Proporsional tidak seimbang tetapi itu penting. Nah seperti apa hidup yang proporsional? Yang penting adalah, saudara bayangkan ya bikin kopi. Bayangkan bikin kopi. Kita keluarkan sebuah gelas. Ambil bubuk kopi berapa banyak? Ibu Yuli kalau bikin kopi, kopinya berapa banyak? Sesendok ya, sesendok makan. Gulanya juga sesendok makan. Lalu air panasnya sesendok makan. Diaduk. Itu adalah kopi keadilan. Seimbang kan ya? Gula sesendok, kopi sesendok, air panas sesendok. Bisa dibayangkan Pak Simarmata, kopi apa itu? Ini bukan kopi yang enak. Kopi yang enak adalah ambil segelas. Kopi 1 sendok. Kalau yang suka gula, tambahkan setengah sendok gula. Lalu airnya tuanglah 1 jerigen. Nggak bisa juga. Tuanglah sampai gelas itu penuh. Airnya sama kopinya nggak seimbang. Tapi itu proporsional. Kalau kita minum itu baru enak. Nah hidup harus dibuat seperti itu saudara. Jangan cepat menyerah. Tapi jangan pernah kita terikat di dalam ketidakpuasan yang sejatinya adalah ketamakan. Maka kita terus dikejar-kejar ya.
habis ini, terus pagi, siang, malam, terus kejar. Jangan sampai kita berhasil mengejar, tapi begitu sampai garis finish, plak, kita mati. Yesus berkata, untuk siapakah yang telah engkau kumpulkan itu? Semoga Tuhan menolong kita mengatur hidup yang bijaksana. Lebih penting, lepaskan diri dari rantai ketidakpuasan. Mari kita berdoa. Tuhan menolong kami untuk bertambah-tambah hikmat, sehingga kami mengerti apa tujuan dari hidup ini. Apakah sekedar menikmati kenikmatan di dunia ini seperti orang-orang hedonis, atau mencapai banyak achievement, meraih banyak sekali predikat, meraih banyak sekali tabungan, banyak uang di kantong. Apakah itu? Tuhan bebaskan kami dari pikiran-pikiran yang tidak berkembang, agar kami menjadi manusia-manusia yang berjalan seperti yang Tuhan ingin kami kerjakan selagi kami di dunia ini. Ternyata sebagian orang menginvestasikan waktu berlebih-lebihan, tidak bisa menikmati hidup. Sebaliknya ada orang bermalas-malasan, tidak mau berkarya. Lebih lagi seperti yang Tuhan inginkan, hanya karena merasa sudah cukup. Tuhan bantu kami ya Bapak. Berkatilah bangsa kami yang baru sehari kemarin merayakan HUT yang ke-79. Kami bersyukur ya Bapak, ada sejumlah pencapaian di negeri ini. Namun demikian belakangan ini ada sejumlah penurunan indikator tentang korupsi, indikator demokrasi yang juga menurun. Bahkan diperkirakan ekonomi juga akan sedang mengalami kontraksi. Tuhan menolong ya Bapak, agar di waktu-waktu mendatang bangsa ini dikelola dengan baik, aman, tertib, sejahtera. Itu kerinduan kami ya Bapa. Berkatilah gereja-gereja Tuhan di mana-mana saja. Biarlah anugerah demi anugerah turun menaungi gereja-gereja di Indonesia. Kami bersyukur sedang ada wacana keputusan presiden untuk menyederhanakan izin pendirian rumah-rumah ibadah ke depannya Bapak. Kami berdoa kiranya itu dapat didukung oleh mayoritas besar bangsa ini, sehingga ke depan membangun rumah ibadah itu akan menjadi lebih sederhana. Tidak seperti yang sedang terjadi di banyak tempat di mana orang berpuluh-puluh tahun dipersekusi, dihambat dan tidak mempunyai tempat yang layak untuk beribadah. Terima kasih Bapak, berkati setiap orang yang hadir pada hari ini, dari yang paling muda sampai yang paling senior. Anugerah Tuhan melimpah bagi setiap orang. Berkati anak-anak muda, berkati orang-orang dewasa yang sedang sakit, berikan anugerah-Mu. Yang membutuhkan pekerjaan, berikanlah tepat pada waktunya. Yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan siapkan pasangan yang pas, yang seimbang, seiman. Tuhan juga menolong sekiranya ada yang sedang menghadapi konflik dengan siapapun, biarlah Tuhan menolong untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dengarkan kami memohon dalam Kristus Tuhan. Amin. Amin. Ada satu dua warta untuk kita simak. Saudara sekalian, kelas katekisasi untuk CD maupun baptisan akan segera kita mulai pada minggu pertama bulan September. Saudara yang ingin dibaptis ataupun di CD bisa mengambil formulir sederhana, silakan isi formulir, ada di tata usaha, formulir CD dan baptisan. Kemudian setelah kebaktian ini selesai, ada sebuah acara kebersamaan. Sebentar. Sebuah acara kebersamaan, ada sejumlah perlombaan. Ini bukan menang ataupun kalah, bukan juga demi harga diri, saudara. Hanya untuk kebersamaan. Ada sejumlah
Apakah panitia masih mengizinkan kalau ada yang mau mendaftar? Oh, masih boleh. Ada hadiah kah? Ada ya? Aha, saudara silakan ya. Ada berbagai acara. Silakan boleh mendaftar. Kemudian minggu depan itu ada acara pertukaran mimbar dalam rangka HUT GKI. Saudara, penyatuan 3 sinode. Saya akan ada di GKI apa itu? Temanggung, saudara. Lalu ada pendeta dari Kuitang akan berkhotbah di tempat kita dengan tema Merdeka dari Media Sosial. Siapa tuh yang terikat oleh TikTok? Minggu depan wajib datang. Ini kebaktian Padang, saudara. Ini kita bukan ke Sumatera Barat ya, Ibu ya. Tapi kita ada kebaktian khusus di TMI, Taman Mini Indonesia Indah. Tanggal 29 September itu jatuhnya hari Minggu, saudara. Kenapa pilih hari Minggu? Majelis tidak menemukan hari yang lain lagi. Ini bukan karena hari baik atau apa ya. Tidak ada tanggal merah yang bisa kita gunakan, maka kita sedikit memaksakan untuk adakan di tanggal 29 September. Itu hari Minggu, itu berarti di tempat ini 2 kali kebaktian digeser ke Taman Mini. Segera daftarkan diri paling lambat sampai 31 Agustus. Pembayaran 80.000 per orang. Pembayaran tidak mutlak harus tanggal 31 Agustus, bisa ditunda 3 tahun kemudian ya. Sampai pertengahan September. Daftar lebih cepat lebih baik. Apa sebabnya? Memudahkan panitia untuk menghitung kursi. Siapkan makanan. Berita baik adalah setiap peserta itu akan mendapatkan selembar kaos persembahan. Ada tuh di belakang sana. Tuhan berkati. Ya, silakan segera daftar, meja terbuka di bawah. Ada yang lain lagi? Sebelum melihat video untuk acara nanti, saya perkenalkan 2 saudara yang pertama. Sisri Jupita. Belakangnya maafkan saya tidak bisa membaca bahasa Nias. Sisri yang mana nih? Selamat datang ya. Kemudian ini yang berikutnya Lipilina. Betul saya baca begitu? Upilina atau Upi? Upilina. Belakangnya bacanya bagaimana? Bu? Wah, mereka dari Prancis ya. Lidah saya Melayu agak sulit dari Pulau Nias mereka. Selamat datang Upilina dan Sisri. Ya. Keluarga dari Ibu Mary kah? Oh ya. Selamat datang semua. Ada lagi selain mereka berdua? Oke, yang lain juga selamat datang ya. Justin di belakang juga sama Mama, selamat datang lagi. Oke, ada video untuk promo acara sebentar. Silakan diputar untuk kita simak. List acara lomba 17 Agustus. Bola sangkar. Cerdas cermat. Flip the Bible Challenge. Berbaris sesuai dengan jumlah. Eja kata. Lalu minta setiap orang untuk mengeja setiap huruf dari kata tersebut. Nah, kata-kata yang dapat dieja secara sempurna itulah yang masuk ke dalam proyek. Tebak kata. Jadi yang pertama siapkan dulu kata-kata yang mau saudara bawakan. Nah, di sini aku pakai nama-nama tokoh Alkitab. Soal pertama yang aku buat adalah Paulus. Jadi pilih 6 orang maju ke depan untuk memperagakan setiap huruf dari Paulus. Banyak hadiah yang menanti.
Mari kita ramaikan lomba hari ini. Jam 11 siang ya. Oh, lantai 1. Ada makan siang dan banyak hadiah yang menunggu. Dadah. List acara lomba 17 Agustus. Bola Sangkar. Tes. Ya, shalom saudara sekalian dan bapak ibu sekalian. Jadi dalam rangka merayakan HUT RI ke-79 ini, kita di sini pengen seru-seruan bareng dalam berkumpul dalam persekutuan kita. Kita pengen seru-seruan. Cerdas cermat. Ini ada lomba, lomba yang ada tadi detailnya seperti yang tadi di video. Dan pendaftaran masih dibuka. Oke, yang ingin daftar bisa kontak aku atau enggak bisa Klik kontak the Bible ke Challenge. Yosua. Nanti kami ada di lantai bawah. Berbaris sesuai dengan jumlah. Terus nggak lupa juga ada banyak hadiah dan Jakarta. konsumsi yang nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk uraian firman Tuhan yang telah disampaikan. Juga undangan dari kaum pemuda untuk ikut acara 17 ya, habis KU2. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, seturut dengan pengakuan iman Nasuri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memperingati kemerdekaan negara kita yang ke-79. Marilah kita berdoa untuk segenap pimpinan negara kita, baik yang masih aktif saat ini maupun yang akan segera dilantik menggantikannya, agar Tuhan selalu memberikan berkat bagi negara kita, Indonesia, dan Indonesia bisa menjadi kemuliaannya. Sambil petugas kolektan mengedarkan kantong persembahan, untuk mengirim persembahan kita naikkan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kewarahan kuasa-Mu
di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami bisa belajar untuk merdeka dari ketidakpuasan kami. Kami bisa mencukupkan diri kami dan selalu bersyukur untuk setiap berkat-Mu yang telah kami nikmati dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan selalu berkat, sukacita, dan kesehatan untuk seisi keluarga dalam semua pelayanannya. Tuhan, berkati persembahan yang sudah kami berikan. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada segenap majelis dan pengurus di gereja kami untuk mengelola persembahan ini, supaya bisa dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, terutama di gereja-Mu tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, mari Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. 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 Amin. 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 Jemaat, silakan duduk. Saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.